Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI, merupakan dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Kali ini kita akan belajar salah satu metode yang ada di Sistem Pendukung Keputusan, yaitu Simple Additive Weighting. Baik, kita langsung saja untuk men-share materinya. Materi ini juga bisa kalian download di LMS WeLearn ya, dengan alamat welearn.wicida.ac.id, course-nya Sistem Pendukung Keputusan. Baik, sudah terlihat ya, ini adalah pemaparan materinya. Oke, baik, berikutnya kita bisa melihat. Kita harus tahu dulu apa sebenarnya atau apa itu metode simple additive weighting. Apa hubungannya dengan penjumlahan bobot dari kinerja? Metode simple additive weighting sendiri merupakan metode penjumlahan dari bobot dari kinerja setiap objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama pada semua kriteria yang kita miliki. Nah, metode simple additive weighting ini juga memerlukan proses normalisasi matriks keputusan atau X ke dalam sebuah skala yang tentu kita dapat bandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Baik, kemudian kalau tadi kita mengetahui bahwa simple additive weighting memerlukan proses normalisasi, kemudian kita harus membandingkan dengan semua rating alternatif yang dia punya, lalu bagaimana sebenarnya cara metode simple additive weighting ini membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan? Nah, metode simple additive weighting ini menggunakan perhitungan yang hanya menghasilkan nilai terbesar ataupun nilai maksimum ya, yang nantinya akan kita pilih sebagai alternatif terbaik. Nah, perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria telah ditentukan. Metode simple additive weighting ini lebih efisien ya, karena waktu yang diperlukan untuk proses perhitungannya juga sangat singkat. Lebih singkat karena memang dilihat dari metodenya saja dia simple. Baik. Kalau di simple additive weighting itu sangat memperhatikan atribut keuntungan yaitu benefit, kemudian juga atribut biaya atau yang juga disebut dengan cost. Nah, rumus dari simple additive weighting ini adalah, jadi di sini ada V, kemudian ada sigma, ada W, dan R. Itu sebenarnya rumus apa sih? Oke, berikutnya saya jelaskan. V di sini adalah menyatakan ranking untuk setiap alternatif yang ada. Kemudian W di situ adalah asal kata dari weight. Weight itu adalah bobot dari setiap kriteria yang ada. Kemudian R itu menyatakan sebagai nilai rating kinerja yang telah ternormalisasi, gitu ya. Jadi apabila nilai rankingnya atau V-nya itu lebih besar, maka akan mengindikasikan bahwa alternatif A ya, itu akan lebih terpilih. Jadi kita akan mencari nilai A yang paling terbesar ataupun nilai yang maksimal. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah penyelesaian dalam metode simple additive weighting. Yang pertama, kita harus menentukan kriteria terlebih dahulu. Kriteria-kriteria inilah yang nantinya akan kita jadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Biasanya kriteria ini kita simbolkan dengan C, kriteria. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan rating kecocokan. Nah, rating kecocokan ini yaitu setiap alternatif untuk setiap kriterianya. Yang ketiga, kita harus membuat matriks keputusan. Ini hubungannya dengan ternormalisasi tadi ya, berdasarkan kriterianya. Nah, kemudian
kita harus melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut. Baik itu yang berhubungan dengan benefit ataupun yang berhubungan dengan biaya. Sehingga nantinya akan diperoleh matriks ternormalisasi R. Apabila kita sudah menentukan kriteria, kemudian kita sudah menentukan rating kecocokan, kemudian matriksnya juga sudah dibuat gitu. Kemudian berikutnya adalah hasil akhir. Hasil akhir ini kita peroleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot, sehingga kita bisa memperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik untuk sebagai solusi dari masalah. Berikutnya, apa sebenarnya kelebihan dari metode simple additive weighting? Yang pertama, dia bisa menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan proses perankingan yang akan melakukan seleksi alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada ya. Nah, kita bisa melihatnya dari nilai yang paling maksimum. Yang kedua, penilaian itu akan lebih tepat atau presisi karena sudah didasarkan pada nilai kriteria. Nah, itu asalnya dari bobot preferensi yang sudah kita tentukan. Yang ketiga, kelebihan simple additive weighting itu ada perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut. Baik itu nilai benefit atau keuntungannya dan juga nilai cost-nya. Kemudian kekurangannya ada tidak? Oh, ada. Simple additive weighting ini menggunakan pembobotan lokal atau local weighting ya. Jadi perhitungan itu biasanya dilakukan menggunakan bilangan aktif ataupun bilangan fuzzy. Nah, mari kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, kita langsung masuk ke studi kasus ya. Di sini kita mengambil studi kasus yaitu sistem pendukung keputusan pembelian mobil pada dealer ABC menggunakan metode simple additive weighting. Jadi, kita mau beli mobil di sebuah dealer, kemudian kita akan menerapkan metode simple additive weighting. Mari kita lihat. Yang pertama, kita harus menentukan dulu kriterianya. Di sini ada 6 kriteria yang digunakan. Ingat, untuk menentukan kriteria di simple additive weighting, itu harus dilihat dulu mana yang benefit, keuntungan, dan mana yang cost. Jadi ada 6 kriteria. Yang pertama adalah harga mobil, kemudian kapasitas mesin, kapasitas mobil, jenis mobil, jenis transmisi, dan jenis bahan bakar. Nah, dari 6 kriteria ini, tentukan dulu mana yang benefit dan mana yang cost. Jadi kunci utama simple additive weighting adalah di kriteria ini ada kriteria-kriteria yang menyatakan benefit dan ada yang menyatakan kriteria yang cost. Jadi kalau benefit itu menghasilkan keuntungan buat kita dan kalau cost itu mengeluarkan biaya. Setelah kita menentukan kriteria, kita bisa melakukan normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi dari alternatif pada atribut itu. Kemudian berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut. Baik itu atribut keuntungan atau benefit yang maksimum, ataupun atribut biaya cost yang minimum. Nah, sehingga nanti kita bisa jelaskan harga mobil seperti apa, kemudian kapasitas mesin seperti apa, kapasitas mobil seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Dari C1 sampai dengan C6, kemudian kriterianya 6. Di sini kita bisa menentukan atribut mana yang bernilai benefit dan atribut mana yang bernilai cost. Kita bahas satu-satu. Contohnya harga mobil. Harga mobil itu merupakan atribut cost atau biaya. Sehingga jika nilai atau harga mobil minimum, maka harga mobil tersebut adalah yang terbaik.
Karena semakin kecil atau semakin murah harga, maka tentu semakin baik kan? Karena kita sebagai pembeli biasanya memilih harga yang paling murah. Jadi harga mobil itu adalah biaya yang harus kita keluarkan. Jadi dia atributnya dinyatakan sebagai cost. Kemudian yang kedua adalah kapasitas mesin. Kapasitas mesin itu adalah merupakan benefit atau manfaat yang kita terima dari proses pembelian mobil. Sehingga jika nilai kapasitas mesinnya maksimum, maka nilai tersebut menjadi yang terbaik. Berikutnya yang ketiga adalah kapasitas mobil. Berapa daya tampung mobil? Ini juga merupakan atribut benefit ataupun keuntungan. Sehingga jika nilai ukuran muatannya maksimum, kan kapasitas mobil juga merupakan bagian dari fasilitas sarana prasarana yang kita terima ya kalau kita membeli mobil ya, maka nilainya juga akan menjadi yang terbaik. Kemudian kriteria yang keempat adalah jenis mobil. Jenis mobil itu atau jenis transisi mobilnya juga merupakan jenis mobil, ukuran mobil, jenis transmisi itu juga merupakan atribut benefit ataupun keuntungan. Karena semakin besar mobil misalnya, kemudian transmisinya juga semakin besar, maka juga merupakan keuntungan yang akan kita dapatkan. Yang terakhir, C6 atau kriteria 6 itu adalah jenis bahan bakar, merupakan atribut cost ataupun biaya. Sehingga jika nilai bahan bakarnya minimum, ya, maka nilai bahan bakar tersebut yang terbaik. Tadi kalau benefit kita mengambil yang max, sementara kalau cost kita mengambil nilai yang paling minimum. Berikutnya, nah di sini kita sudah melihat ya bobot dari nilai kriteria. Jadi di sini ada atribut atau nilai dari masing-masing kriteria. Kriterianya tadi ada 6. Nah, kemudian ada cost, ada benefit, benefit, cost, benefit, benefit. Kalau dijumlahkan, semua bobot nilai kriteria ini adalah 1. Karena 0, jadi nilai maksimalnya adalah 1 ya. Nah, mendapatkan bobot nilai kriteria ini bisa kamu temukan dari diskusi ataupun teknik wawancara ataupun pengamatan langsung di lapangan. Jadi, kriteria mana sebenarnya yang paling prioritas ataupun yang paling penting pada saat seseorang ingin membeli mobil? Tentu yang pertama yang dilihat adalah harga dulu. Harganya berapa, kemudian kapasitas mesinnya bagaimana, kapasitas penumpangnya berapa, bahan bakar apa, jenis transmisi, dan ukuran mobilnya. Baik, berikutnya. Nah, ini dia. Ini kita ambil contoh ada beberapa alternatif mobil. A, B, C, D, E, F, G, H. Anggaplah seperti itu ya alternatifnya ya. Kemudian harga mobil dalam satuan juta. Misalnya mobil A, harga mobilnya 190 juta. Kemudian kapasitas mesinnya adalah 1.500 cc. Kapasitas penumpangnya 2.500 kilo. Kemudian bahan bakarnya 2 menyatakan Pertamax ya, sementara 1 menyatakan premium. Kemudian jenis transmisinya ada manual dan otomatis. Kemudian ukuran mobilnya ada 330, 310 dalam satuan cm. Ini alternatif ya, jadi beberapa mobil, kemudian kita masukkan di sini untuk dibandingkan dan dilihat prioritasnya. Berikutnya ini adalah perbandingan R tadi. Jadi kalau R1 kan itu tadi adalah sebuah cost. Kalau cost maka yang dinilai adalah proses minimum. Tapi kalau benefit yang dilihat adalah yang maksimum. Bisa dilihat ya. Ini dibandingkan semua. 190, 89. Ini adalah harga mobil. Jadi 190, 89, 150 sampai dengan 210 itu adalah harga mobil dalam juta. Kemudian dibandingkan dengan
harga mobil A, yaitu tadi 190. Nah, kemudian berapa nilai minimum dari 190, 89, 150 dibandingkan ya dengan semua alternatif? Maka nilai minimumnya adalah 89. 89 itu adalah mobil B. Mobil B kemudian dibandingkan dengan mobil A. 89 dibagi 190. Hasilnya adalah 0,4684. Nah, kemudian R12 sama. Kita cari nilai minimum dari semuanya 190 sampai 210. Kemudian 89 itu adalah harga mobil B. Jadi 89 dibagi 89 sama dengan 1. Begitu ya. Jadi nilai R1 itu adalah nilai minimum. Kemudian semua nilai itu dibandingkan, kemudian dibagi dengan R dibandingkan saat itu. Misalnya 190 sampai 210 berarti R11 ya 190. Kalau R12 berarti dibandingkan dengan 89. R13 dibandingkan dengan 150. Begitu seterusnya ya. Sampai selesai. Kemudian kalau R21, nah di sini agak berbeda. Karena yang kita cari adalah maksimum. Maksimum tadi karena dia benefit. Kalau min tadi karena cost, kalau max ini karena benefit. Jadi R21 itu kan menyatakan kapasitas mesin ya. Satuan cc, jadi 1500 cc. Kemudian kita bandingkan dengan maksimum. Kemudian cc-nya dibandingkan semua. 1500, 1000, 1300, 1800, dan seterusnya. Nah, kemudian 1500 dibagi dengan R dari mobil A. 1500 dibagi 2100, yaitu 0,7143 dibandingkan dengan H ya. Ya, jadi kalau maksimum di sini kita cari yang paling maksimum karena 1500, 1000, 1300, 1800 itu kan nilai tertingginya adalah 2100. Jadi dibandingkannya dengan nilai maksimum. Kalau yang minimum tadi kan nilai terendahnya, nilai terkecilnya adalah 89 ya. Di sini nilai terkecilnya adalah 89. Jadi ini 89. Sementara kalau maksimum kita cari nilai yang paling tinggi yaitu 2100. Jadi 1500, 1000, 1300, 1800 dan seterusnya dibandingkan dengan nilai tertinggi. Maksimum yaitu 2100. Kemudian muncul angka ini. Berikutnya sama ya. Sama saja. Jadi nanti ada R31, R4 ya untuk, jadi tadi saya mencontohkannya untuk harga mobil, kapasitas mesin, kapasitas penumpang nanti dibuat ya. Kemudian ada bahan bakar, jenis transportasi, dan ukuran mobil. Yang perlu diingat, kalau cost ya min, kalau dia benefit ya maksimum. Oke, berikutnya ini hasil. Jadi ini tadi setelah kita melakukan proses penghitungan, kemudian nilainya dimasukin aja. 0,4684, satu harga mobilnya tadi ya, ini nilai R. Nilai R, tadi contohnya kapasitas mesin, kan R21 nilainya 0,7143. Kalau yang B 0,4762, sampai dengan H, karena tadi sama-sama maksimum ya, 2100 dibagi 2100, jadi nilainya 1. Nah itu silakan dilanjutkan saja untuk kapasitas penumpang, bahan bakar, jenis transmisi, dan ukuran mobil. Nah, berikutnya, kalau sudah melakukan normalisasi nilai kriteria, berikutnya kita membuat nilai bobot. Tadi ada 0,3, 0,1, 0,15, 0,15, 0,15, dan 0,15. Proses penentuan bobot ini bisa melalui wawancara ataupun pengamatan langsung di lapangan ya. Jadi bisa langsung ditanyakan kepada si pengambil keputusan yang biasa berapa gitu. Kemudian prioritasnya yang mana, kemudian berapa persen ke tingkat kepentingannya. Maka itu bisa dijadikan bobot. Misalnya tadi kalau harga mobil itu dibandingkan yang lain lebih prioritas dan nilai presentasinya sebanyak 30%, jadi ya 0,3 begitu. Berikutnya, nah kemudian kita lakukan perangkingan pemilihan mobil. Tadi masih ingat ya tentu V ya.
Jadi 0,4684 dikali 0,3. 0,4684 tadi dilihat dari normalisasi nilai kriteria ya. Yang ini. 0,4684 itu dapat dari sini. Harga mobil A 0,4684 kemudian dikali dengan bobotnya 0,3. Kemudian sama 0,7143 ini merupakan kapasitas mesin kemudian dikali bobotnya. Kemudian sama, ini untuk kapasitas penumpang, kemudian dikali bobotnya, kemudian bahan bakar dikali bobotnya, kemudian jenis transmisi dikali bobotnya, dan ukuran mobil dikali bobotnya. Begitu terus ya. Jadi V11 karena ini tadi ada 8 ya, alternatifnya kita A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi V-nya juga ada 8. Kemudian kita tinggal mencari nilai terbesar ataupun nilai terbaik dari alternatif. Ternyata yang paling besar adalah V12. Jadi V12 itu adalah 0,8384. Nah, seperti ini. 0,8384. Ini yang paling tinggi ya nilai V-nya. Sehingga kita sudah mengetahui bahwa nilai terbaik dari alternatif adalah V12 yaitu 0,839. Baik, berikutnya kita akan melihat di sini. Nah, ini nilai kriteria kita buat tabel saja. Jadi A-nya berapa, B-nya berapa, C, D, E, F, G. Jadi B-nya tadi adalah 0,834. Dari beberapa nama mobil, alternatif A sampai dengan H itu, kemudian spesifikasinya mulai dari harga ya, kapasitas mesin, dari kapasitas, kemudian transmisi. Jadi ada benefit dan ada cost, kemudian kita hitung, maka mobil B atau alternatif B tadi nilainya 0,8384. Nah, itulah yang nantinya menjadi alternatif pilihan mobil untuk dimiliki oleh calon pembeli. Baik, begitulah metode simple additive weighting. Kunci utamanya adalah ya melakukan proses pembobotan, lalu dilakukan proses normalisasi. Kalau benefit, kita akan mencari nilai yang paling maksimum, sementara kalau cost, kita akan mencari nilai yang paling minimum. Kalau masih bingung, kamu boleh ulang penjelasannya untuk video ini, kemudian didengarkan lagi, kemudian dicoba ya. Karena tadi ada beberapa kriteria yang kita bahas yang sudah kita 1 sama 2. Kriteria berikutnya boleh kamu coba sehingga bisa lebih paham. Jadi proses alternatifnya kita mencari yang nilainya paling maksimal atau paling tinggi. Nah, dalam hal ini mobil B nilainya lebih tinggi dan itu akan menjadi rekomendasi dari sistem penanggung keputusan untuk diajukan kepada pembeli untuk supaya mereka bisa memilih mobil itu ya kepada calon pembeli. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.